Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi jaringan dan informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raditya Sefibiadi dengan NIM 2509005. Saya dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Harkat Negeri. Materi yang akan saya bahas adalah perbedaan internet dan intranet, perbedaan internet dan extranet, VPN, cara kerja ISP, dan TCP atau IP. Yang pertama ada perbedaan internet, intranet, dan extranet. Yang pertama ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Internet bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi. Contohnya seperti mengakses YouTube ataupun media sosial. Internet digunakan untuk komunikasi global, pencarian informasi, hiburan, dan berbagai layanan online. Yang selanjutnya ada intranet. Intranet adalah jaringan tertutup dan bersifat privat yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan membagikan informasi internal seperti data karyawan, dokumen perusahaan, jadwal kerja, atau sistem manajemen internal. Akses ke intranet biasanya dibatasi dengan login dan hanya tersedia di lingkungan kerja atau melalui jaringan VPN. Perbedaan internet dan intranet. Yang pertama ada akses. Internet dapat diakses oleh siapa saja, sedangkan intranet hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu. Untuk jangkauan, internet bersifat global atau seluruh dunia. Untuk intranet bersifat lokal atau terbatas. Untuk keamanan, internet lebih rentan terhadap ancaman karena terbuka untuk umum. Untuk intranet lebih aman karena terbatas dan dikendalikan. Untuk tujuan penggunaan, internet digunakan untuk komunikasi, hiburan, informasi umum, dan lain-lain. Untuk intranet untuk mendukung kegiatan internal organisasi. Untuk konten, internet informasi publik dari berbagai sumber. Untuk intranet, informasi internal seperti dokumen perusahaan dan data karyawan. Untuk biaya akses, internet bisa gratis atau berbayar. Untuk intranet dibangun dan dibiayai oleh organisasi untuk kebutuhan internal. Untuk pengguna, internet bisa digunakan oleh siapa saja, sedangkan intranet hanya terbatas dalam satu organisasi. Kecepatan akses internet bergantung pada koneksi dan lalu lintas jaringan. Internet umumnya lebih cepat karena jaringannya lokal. Dan contoh penggunaannya, internet ada mengakses YouTube ataupun media sosial, dan intranet mengakses portal karyawan, sistem absensi, dan database internal. Yang selanjutnya ada extranet. Extranet adalah jaringan komputer yang memungkinkan organisasi untuk berbagi sebagian informasi atau sistem internal ke pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu, seperti mitra bisnis, distributor, klien, atau pelanggan, melalui koneksi yang aman. Extranet merupakan perluasan dari intranet, tapi berbeda dengan internet karena aksesnya terbatas dan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang telah mendapatkan otorisasi. Materi selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi ke jaringan lain melalui internet. VPN digunakan untuk melindungi data, menyembunyikan lokasi pengguna, serta mengakses jaringan secara privat dan aman, terutama saat menggunakan jaringan publik seperti WiFi di tempat umum. VPN mempunyai fungsi antara lain yaitu mengamankan koneksi internet, menyembunyikan alamat IP, mengakses konten yang dibatasi wilayah, dan menghubungkan ke jaringan perusahaan secara aman. Materi selanjutnya yaitu ISP. ISP atau Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet, yaitu perusahaan atau organisasi yang menyediakan akses ke internet bagi pengguna, baik itu individu, rumah tangga, bisnis, atau instansi pemerintah. Contoh ISP di Indonesia yaitu ada IndiHome, Biznet, Telkomsel, Excel, dan lain-lain.
Selanjutnya ada cara kerja ISP. ISP bekerja dengan menghubungkan pengguna ke jaringan internet global melalui infrastruktur seperti kabel, serat optik, nirkabel, atau satelit. Setiap pengguna akan diberi alamat IP untuk mengatur lalu lintas data agar koneksi tetap stabil dan cepat. Saat pengguna berlangganan layanan ISP, perangkat mereka terhubung ke router milik ISP dan kemudian meneruskan permintaan akses ke jaringan internet. Oke, materi selanjutnya ada TCP atau IP, adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah protokol standar komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer, termasuk internet, untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. TCP atau IP adalah dasar dari cara internet bekerja. Tanpa protokol ini, komputer tidak akan bisa berbicara satu sama lain dalam jaringan. Selanjutnya ada cara kerja TCP atau IP. TCP atau IP bekerja dengan memecah data menjadi paket-paket kecil yang masing-masing memiliki label dan alamat tujuan. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui router yang berfungsi mengantar data ke alamat yang tepat. Setelah sampai di tujuan, paket-paket tersebut disusun kembali dan dapat dibuka oleh perangkat penerima. Selanjutnya ada fungsi utama TCP atau IP. Fungsi utamanya yaitu mengatur bagaimana data dibagi menjadi paket-paket kecil, dikirimkan melalui jaringan dan disusun kembali di tujuan. Yang selanjutnya menentukan alamat tujuan agar data sampai ke perangkat yang tepat. Dan yang terakhir ada menyediakan komunikasi yang andal dan konsisten antar komputer di jaringan. Oke, mungkin sekian materi teknologi jaringan informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raditya Syafriwiyadi dari D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.